Gue yakin kita semua kaget. Baru 3 hari ini tahun 2026 tiba-tiba ada negara yang nyerang negara lain. Dan gue harus ngasih tahu gitu ya siapa yang nyerang karena obvious banget siapa yang melakukan ini pertama kali ya. Amerika Serikat tanggal 3 Desember 2026 dikabarkan menyerang negara Venezuela tepat jam 2 pagi. Dan di operasi penyerangan 3 jamnya aja yang dinamakan Operation Absolute Resolve ya, mereka berhasil menyerang inti dari negara tersebut dan berhasil menculik presiden resminya yaitu Nicolas Maduro beserta istrinya sendiri. Dan gue di video kopi kesempatan kali ini kita bakal bahas barang-barang terkait adanya penyerangan tersebut dan bagaimana asal muasalnya gitu ya. Sekarang kabar terbarunya kayak gimana. Selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Gue rekomendasiin dulu sebelum menonton video ini ada 2 video yang pengen gue kasih lihat. Yang pertama video Bang Eno ya 1 bulan yang lalu. Ini dulu kenapa Amerika dan Venezuela hampir berperang. Ini dia upload di tanggal 2 Desember 2025. Kemudian videonya sepulang sekolah ya, Om Koy. Ini dibuat 4 bulan yang lalu. Kenapa Presiden Venezuela buron 50 juta USD kaya minyak rakyat miskin learning by Google. Jadi 2 video tersebut berkesinambungan ya. Lu nonton koinnya dulu terus habis itu Bang Eno. Ya, jadi lu bakal tahu gitu kenapa tiba-tiba Presiden Venezuela itu dibonti sama Amerika Serikat 50 juta USD. Terus kemudian ya Bang Eno ngejelasin kalau misalkan nih Venezuela sama Amerika lagi bener-bener slack gitu. Bahkan dalam tahap dimana mereka tuh udah bener-bener bilang secara publik ya ke media kalau misalkan sama-sama gak suka. Venezuela gak suka Amerika, kemudian Amerika gak suka Venezuela sendiri. Dan ternyata setelah dicari tahu, permasalahan itu udah ada ketika Donald Trump itu menjabat di periode pertama. Ya, udah gak suka sama Venezuela. Kemudian di periode kedua ini akhirnya ya di tanggal 3 Desember 2025 dalam pemerintahannya Trump dia berhasil buat menyerang negara Venezuela dengan tuduhan kalau misalkan negara tersebut menjadi penyuplai utama peredaran narkoba yang ada di Amerika Serikat. Ya, Donald Trump ngeliat kalau misalnya mungkin itu alasan kenapa masyarakat Amerika Serikat itu otakku udah pada nggak beres gitu ya karena narkoba gara-gara Venezuela. Makanya di tanggal 3 Januari 2026 dia langsung nyuruh US Air Force-nya gitu ya langsung nyerang Venezuela menggunakan serangan udara dari jam 2 pagi sampai jam 5 pagi. Dan dalam 3 jam penyerangan tersebut gitu ya, Donald Trump ngeklaim kalau misalkan dia udah berhasil menangkap presiden beserta istri dari negara Venezuela. Imagine kalau misalkan diserangnya itu dan juga ditangkapnya jam 3 pagi gitu ya. Udah cocok tuh sama meme Dan Aidit. Bapak diminta menghadap Donald Trump jam 3 pagi gitu ya. Tapi lu ngebayangin gak sih gimana fuck up-nya kondisi kayak gini. Kayak ada negara yang tiba-tiba nentuin gitu ya kalau misalkan presiden negara lain tuh salah terus kemudian asal tangkep gitu. Didakwa di negara lain, anjir lu bayangin dah. Ya banyak banget orang-orang yang mempertanyakan alasannya kenapa gitu ya, nggak mungkin cuma gara-gara narkoba doang. Nah setelah dicari tahu ya dan juga setelah diliput sama berbagai macam media dan juga beberapa orang-orang yang ahli dalam hubungan luar negeri gitu ya, banyak yang menerka kalau misalnya ini merupakan strategi Amerika Serikat dalam mengambil alih cadangan minyak yang ada di Venezuela. Bisa lah sendiri dari berbagai macam postingan-postingan yang ada di Twitter gitu ya. Bahkan ya 8 jam sebelum penyerangan Presiden Venezuela itu bertemu sama perwakilan dari negara China untuk ngomongin tentang bisnis. Mungkin aja gitu ya hasil dari diskusi ini kedengeran sama Intel atau agent dari Amerika Serikat sampai pada akhirnya 8 jam kemudian sebelum ini hasil rundingannya itu bisa resmi gitu ya dijalankan, tiba-tiba diculik presiden Venezuela-nya gitu loh. Ini juga diberitain sama AP News dengan judul US plans to run Venezuela and tap its oil reserve, Trump say after operation to oust Maduro. Yang mind blowing-nya adalah kalau misalnya lu lihat dari berbagai macam official account dari Amerika Serikat, mereka udah gamblang bilang kalau misalnya pada akhirnya mereka yang akan mengatur Venezuela dan mengambil alih bisnis minyak. Ini di-share juga sama Bang Panji Pragiwaksono gitu ya. Dia nge-retweet postingan dari Colin Rugg ya, salah satu influencer Twitter di Amerika Serikat dengan bilang, "Just in, President Trump says large United States oil companies are going to go into Venezuela and extract oil. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a total bust for a long period of time. We're going to have our very large United States oil company go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure." Jadi kayak ngasih harapan ke masyarakatnya gitu. Dia udah bilang dan juga nge-framing kalau misalkan presiden yang sekarang itu jelek banget ya, diktator dan segala macam. Yang kedua, mereka bilang kalau misalkan bisnis dari negara tersebut udah hancur, udah rusak banget.
Ya, biarkan kita yang akan menjadi penyelamat kalian memperbaiki setiap lini bisnis yang ada di negara ini biar seenggaknya oilnya bisa diekstrak gitu. Basically Donald Trump ngomong di press conference-nya tanggal 4 Januari ini. The oil business in Venezuela has been a bust, a total bust for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. Lo bayangin kalau misalnya pada akhirnya negara kita itu juga punya cadangan minyak ya yang sebesar Venezuela. Tiba-tiba Amerika ngelihat kalau misalkan yang lo nih nggak bener gitu, kita bisa gitu, akhirnya langsung di strike aja presiden kita. Kan jadi horor juga gitu ya. Ini terjadi di negara lain coy. Ya kalau misalkan kita berandai-andai ini juga terjadi di negara kita, itu mungkin bakalan beda lagi ceritanya. Nah, karena banyak orang-orang yang berpikir mungkin ini bisa terjadi ke setiap negara juga kalau misalnya pada akhirnya Amerika berhasil dan emang tidak ada konsekuensi ketika melakukan penyerangan ini. Karena kalau misalnya lihat dari peta geografis antara Amerika Serikat dan Venezuela, mereka itu bukan negara yang tetanggaan. Mereka tuh diapit sama negara-negara lain. Venezuela untuk nyampe ke Amerika Serikat itu harus pergi dulu ke Kolombia, ke Costa Rica, bahkan ke Meksiko. Amerika Serikat pun harusnya demikian. Cuman ada jalur laut. Amerika Serikat itu kemarin nyerang menggunakan serangan udara, yang mana itu bisa ngelewatin negara-negara lain. Bayangin dengan metode yang sama, Amerika Serikat itu bisa langsung nyerang negara-negara lain tanpa batasan apapun. Kalau misalkan ya dari UN-nya itu nggak melihat kalau misalkan ini adalah sebuah ancaman. Ya mungkin beberapa negara-negara di dunia ini masih cuma bisa nyerang antar darat doang gitu, tapi Amerika Serikat sendiri dengan Air Force-nya gitu ya, dengan US Navy SEAL-nya gitu, itu bisa ngelintasi negara-negara lain dan mungkin aja bisa mengkudeta melalui orang-orangan yang emang sudah mereka pilih gitu. Karena kalau misalnya lihat dari Wikipedia sendiri, United States itu udah ngendalin Venezuela sejak mereka juga ngelakuin pilpres gitu loh. Ya. Karena emang ada indikasi juga katanya kalau misalkan Nicolas Maduro itu melakukan kecurangan gitu ya. Gue nggak tahu, silakan baca sendiri ya di artikel ini. Cuma yang jelas ini kan hajat hidup negara lain gitu, tiba-tiba diurusin sama negara lain juga, itu nggak etis banget nggak sih? Ya mungkin kalau misalnya dilihat dari letak geografis, Venezuela memang berada di benua Amerika Selatan, tapi bukan berarti ya Venezuela itu termasuk Amerika. Karena apa? Karena Amerika Serikat dan benua Amerika itu berbeda. Iya gak sih? Venezuela itu bukan Texas anjir. Venezuela itu bener-bener negara yang berdaulat sendiri gitu. Tiba-tiba diserang kan lucu gitu. Ini udah ada tanggapan langsung sama banyak banget orang-orang gitu di media sosial. Mas Anies udah langsung nanggepin ya. Adam Corcoran gitu udah nanggepin dengan bilang, by posting this, Trump is violating Article 13 of the Geneva Convention. It prohibits the use of media humiliation against POWs. If Trump claims he is a POW gitu and instead of criminal under US jurisdiction, then he is violating multiple other domestic legal rights. Ini di-upload sama official account The White House. Bahkan kalau misalkan gue lihat update dari tanggal 4 Januari 2025 lewat postingan Break News, kita bisa ngelihat kalau misalkan Presiden Venezuela bener-bener udah diringkus sama orang-orangan Amerika. Ini udah ada di New York ya. Gila loh, ngeri gak sih? Lewat Twitter, Pak Dino Patijalal pun berkomentar tentang ini. Beliau itu mantan wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, kok nggak salah. Beliau bilang Menteri CSIS di DC, Trump menyatakan ke depan AS akan ikut membangun Venezuela dengan fokus pada sektor minyak. CSIS adalah think tank paling terkemuka di AS. Jelaslah motivasi utama operasi rejim change Trump terhadap Presiden Maduro adalah untuk keamanan energi AS, bukan faktor lain demokrasi plus narkoba. Ya, dan lo kalau misalnya emang penasaran gimana respon dari Mus Anies ya, Pak Anies, kita bakal baca bareng-bareng. The US military strike on Venezuela is deeply regrettable, as it contradicts the very principle of sovereignty and multilateralism that America has long championed. As a self-proclaimed guardian of global democracy, this unilateral action raise serious questions about their consistency, especially in today's multipolar world where Russia and China influence in Latin America is growing stronger. It risks sparking widespread instability, compelling nations like Indonesia to navigate our national interests
more strategically rather than simply following ideological currents. Ya, jadi beliau bilang ya, katanya kalau misalkan Amerika Serikat ini sikapnya yang sekarang itu perlu untuk dievaluasi. Karena apa? Karena untuk negara superpower yang memiliki hak veto gitu ya, dimana katanya mereka bilang kalau misalkan mereka adalah penjaga demokrasi, ini justru memperlihatkan kalau misalkan mereka itu tidak yang taat akan demokrasi. Dan ini mungkin ya bakal merugikan negara-negara berkembang lain yang cuman bisa melihat secara paham ideologisnya doang gitu loh. Jadi beliau juga bilang what happens to Venezuela also sets a precedent for other developing countries. It goes beyond in violation of sovereignty, its deliberate effort to restrict the global south freedom to manage its own resource. We must bolster solidarity among developing nations in safeguard the non-intervention principle we have long fought for. Ya, jadi basically Musanas juga bilang kalau misalkan sudah seharusnya Amerika Serikat juga harus menghormati kalau misalkan setiap negara itu berdaulat untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri. Bukan tiba-tiba ada negara lain yang ujuk-ujuk bilang kalau misalkan kita bisa ngelola lebih baik lagi, makanya biar kita aja yang emang ngelola gitu. The weakness of multilateral diplomacy such as through the UN or the OAS are becoming all too evident, rendering soft approach like the ASEAN way less effective against a direct confrontation. It's time for us to develop a more proactive diplomacy, including networks with non-state actors for effective mediation rather than a passive neutrality that leaves us vulnerable as collateral damage. Ya basically ini juga kritiknya Pak Anies gitu ya ke beberapa organisasi dunia gitu. Jangan sampai kayak kelihatan lemah banget gitu kalau misalnya jadi mediator gitu ya ketika ada negara-negara yang sedang bersengketa ya. Sebaiknya gunakanlah cara lain yang emang lebih efektif ya. Salah satunya emang udah dikasih tahu sama Mas Anies ini di kalimat akhir. This strike could also serve as catalyst for reforming global governance. From a Southern perspective, Indonesia has the opportunity to lead initiative at the UN to amplify the voice of developing countries, particularly on strategic research. This isn't merely a moral response, but a survival strategy in a fragmented world, emphasizing a leadership that builds bridge rather than yielding to destructive powers. Di paragraf terakhir, basically Mas Anies ngepromosi Indonesia untuk menjadi salah satu negara yang mungkin aja bisa menjaga perdamaian dunia. Anjay. Well, yang paling mengagetkan adalah Presiden Xi Jinping atau China pun udah ngerespon terkait penyerangan Amerika ke Venezuela. Di mana ini di-share sama Global News. Dia bilang kalau misalnya China calls on the US to immediately release Nicolas Maduro and stop violating other countries' sovereignty and security. Yang lucunya adalah kalau misalnya lihat dari respon orang-orang di kolom komentarnya, banyak banget yang langsung nanya, emang lu bisa apa? Kayak udah mulai meremehkan gitu. Aduh ya ampun, ini ngompor-ngomporin anjir media sosial Elon Musk, gue mah takut dah. Nah terus kalau misalnya lihat dari beberapa postingan-postingan lain gitu ya, kayak misalnya di-share sama trumpfile.org, ini merupakan potongan klip ketika Donald Trump itu coba buat ditanya soal penangkapan Presiden Venezuela gitu, Nicolas Maduro. Dibilang kayak gini. But we can't take a chance after having done this incredible thing last night of letting somebody else take over where we have to do it again. We can do it again too. Nobody can stop us. There's nobody that has the capability that we have. You know, when I watch that war in Russia going on and on and on and everybody dying, it's like it's primitive. Ya, basically dia bilang these incredible things last night, we have to do it again, we can do it again, nobody can stop us. Itu penggalan kalimat yang ngeri banget kalau misalnya pada akhirnya Amerika nggak berhenti di situ aja, anjir. Oh ya, ada satu postingan Twitter yang lucu banget, di mana ada satu akun random namanya Sok ya, Sok Tiger. Gue masih belum tahu ini beliau siapa. Cuma yang jelas di postingan sebelumnya dia coba buat nyari tahu tentang Venezuela di tanggal 4 Januari dengan bilang, you know what, let me try to educate myself on what's going on in Venezuela right now. Jadi dia coba buat riset ya apa yang terjadi di Venezuela. Terus kemudian di postingan terbarunya dia bilang, so if I'm getting the right story, oil export are the backbone of the Venezuelan economy, but the companies that reap the highest profits are US subsidiaries. Venezuelans want their oil nationalized so that money can go back to the people, and the US doesn't like that. Ini berdasarkan riset dari akun Twitter random namanya Sok. Jadi basically dia bilang kalau misalkan perekonomian negara Venezuela itu benar-benar ditumpu banget sama bisnis minyak. Ternyata setelah dia cari tahu gitu ya, bisnis minyak tersebut keuntungannya kebanyakan mengalir ke Amerika Serikat. Nah di akhir-akhir tahun ini gitu ya, tahun 2025 maksud gua gitu, orang-orang Venezuela pengen
ya bisnis minyaknya itu dinasionalisasiin gitu, makanya biar uang itu balik ke negara merekanya sendiri gitu. Lu tau gak sih lewat videonya Koi dikasih tau kalau misalnya Venezuela itu merupakan salah satu negara dengan pendapatan per kapita yang rendah gitu ya, se Amerika Selatan kalau nggak salah. Padahal di waktu yang sama Venezuela itu punya cadangan minyak terbanyak di seluruh dunia. Sedih gak sih lo? Apa sih ada yang gak beres? Iya gak? Nah itu mungkin dicari tahu sama Sok gitu. Oh alasannya karena gitu. Tapi ya kalau misalnya lihat videonya Om Koi dijelasin kalau misalkan ternyata cuma 8-9% doang kalau nggak salah ya, orang-orang di Venezuela itu menguasai sumber daya alam yang ada di sana. Jadi itu ketimpangan banget ya. Kayaknya hampir mirip sama negara ya gitu deh. Jadi kayak kita negara kaya gitu ya, tapi ternyata ya banyak banget juga orang-orang yang miskinnya sendiri gitu. Oh ternyata setelah dicari tahu penyebaran dari kekuasaan sumber daya alam itu ya benar-benar tidak merata ya nggak sih. Nah cuman dari Sok sendiri ya mungkin ini ada sangkut pautnya juga sama negara lain. Ya beliau bahkan bilang the goal being the pressure sitting Venezuelan president to resign so they can install a new one will champion their policies. This is a common move in the US playbook. They love installing dictators into foreign countries to extend their influence. They did it to Haiti, the Dominican Republic, Brazil, and they did it to Iran, which is one of the reason they hate the US so much. Kayak gitu coy kira-kira. Ya gue nggak bisa banyak ngasih tau informasi lagi gitu ya, karena gue bukan orang yang ahli di bidang luar negeri atau hubungan internasional. Ya semoga Bang Eno atau Om Koi sendiri itu bisa menjelaskan ini gitu lebih lengkap lagi. Cuman jelas kalau misalnya mau pengen tahu lebih dalam lagi silakan baca berita-berita terbaru ya dari luar negeri khususnya. Di Indonesia juga udah ada. Kalau nggak salah tuh Kompas udah sempat ngeberitain ini. Kalau misalnya di luar negeri gue rekomendasiin berita yang ini dari AP News. US plans to run Venezuela and tap its oil reserve, Trump say after operation to oust Maduro. Di sini bahkan dijelasin sedikit gitu ya tentang kronologi penyerangan Amerika Serikat ke Venezuela. Lagi-lagi itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapan kalian semua yang emang suka sama geopolitik? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi gue undur diri, sampai jumpa. Hashtag askuskusku.